Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online saudara. Dan saya percaya sekalipun kita beribadah secara online, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan mampu menjamah kita semua. Hari-hari ini Tuhan menginginkan supaya kita lebih mengasihi Dia, banyak mengucap syukur, percaya kehidupanmu seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu
sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biarkan musik saja memuji Tuhan. Biarkan ya Tuhan, kami boleh menyembah Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji Engkau, menaikkan rasa syukur kami, menaikkan seluruh korban syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Sungguh tidak dapat dimengerti segala rencana-Mu Tuhan. Apa yang terjadi di hari-hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Biarlah kami semua boleh semakin mengasihi Engkau seperti dulu ketika kami mengasihi Engkau pertama kali. Biarlah api itu boleh menyala kembali kepada kami ya Tuhan. Kami boleh mengingat seluruh kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengingat seluruh kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau bersama-sama kita puji Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan, kami rasakan kekuatan-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam jiwa kami. Kau yang selalu memberi kemampuan untuk kami melihat segala kebaikan-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang mulia, yang perkasa, yang selalu Kau lakukan bagi setiap anak-Mu. Kau hadir, Kau menyertai
sepanjang hidup kami Kau ada. Dan kami bersyukur dan kami memuja Tuhan. Kinaralama syataka naralama yaralama takana yaralamu. Kinaralama seno yaralama si. Kinaralama takana yaralama syaka patakana. Kinaralama takana ralama. Sekali lagi bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Mari saudara kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Amin. Allah di tengah kita besar-besar, Yesus dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita
Haleluya. dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Nyanyikan kebesarannya. Besar, besar. Sekali lagi yuk katakan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Disenangkan dan dirangkan dengan Sukacita, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Besar, besar. Besar, besar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita bersama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Katakan bersama. I love you Jesus, deep down in my heart. Come on. I love you Jesus, deep down in my singing. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Singing, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my Lebih pelan heart. lagi kita. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya. Jesus, you're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living
joy is my master. You hold the keys of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. This love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my master. You hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord Jesus. Jesus, my first love. 'Cause you are my everything. 'Cause you are my best Lord. My first love. Oh, Kami persiapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merasakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu, menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Biarlah kami terus membara ya Tuhan kasih kami, cinta kami ya Tuhan. Hidupan kami diubahkan, didedikasikan untuk Engkau ya Tuhan. Hipatakan ayara lama syatakan aralama syana. Kami rasakan seluruh kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu mengalir berlimpah-limpah atas hidup kami. Cinta kami selalu tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau baik.
Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Kami memuji, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi hati-Mu. Engkau baik, Bapa. Kami mengasihi-Mu lebih dan lebih dalam lagi, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebentar saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberi kekuatan dalam hidup kami, memberkati kehidupan kami semua. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur, firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul 4 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga, kita bersama-sama memperingatinya pada bulan Mei yang lalu. Kita melihat pada saat Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada para muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya percaya pemberitaan Injil tidak hanya diperintahkan kepada para muridnya pada hari itu, tetapi juga diperintahkan kepada kita semua. Dan tidak hanya Dia memerintahkan untuk memberitakan Injil kepada kita semua, tetapi Yesus juga berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Dan saya percaya Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka juga akan diberikan kepada kita semua. Itu sebabnya bagi kita semua yang belum menerima baptisan Roh Kudus, hidup kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita minta kepada Tuhan. Karena saya percaya betapa pentingnya dalam hidup ini untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita minta dengan penuh kerinduan. Saya percaya bila kita sungguh-sungguh minta dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan dengan senang hati kepada kita semua. Saya ingin membacakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-16, ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-6. Judul di atasnya dituliskan pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Pada suatu hari, Yesus bersama dengan para muridnya, Yesus sedang berbincang-bincang dengan para muridnya. Ternyata di tengah-tengah perbincangan itu, Yesus sedang berpamitan kepada para muridnya. Secara tidak langsung Dia mengatakan bahwa tidak lama lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka dan kembali kepada Bapanya. Ketika para murid menyadari bahwa tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh Yesus, dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, mereka mengalami duka cita. Saudara-saudara, duka cita itu artinya kesedihan yang begitu mendalam. Bahkan tidak jarang kata duka cita ini dipakai di dalam istilah kematian. Misalnya kita mengatakan kepada orang yang ditinggal, orang yang dikasihi turut berduka cita. Berarti kita ikut merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Dan pada hari itu para murid sedang mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Saya mencoba mencari tahu apa yang membuat mereka mengalami kesedihan yang begitu mendalam atau mengalami duka cita yang begitu berat. Yang pertama, mereka merasa bahwa itu adalah perpisahan untuk selamanya. Jadi kalau Yesus pergi meninggalkan mereka kembali kepada Bapanya, itu adalah perpisahan untuk selamanya. Padahal sebenarnya itu adalah perpisahan untuk sementara. Karena pada suatu hari bila para murid meninggal atau dipanggil pulang ke surga, pasti mereka akan berjumpa kembali dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi sebenarnya itu adalah perpisahan untuk sementara, bukan untuk perpisahan selamanya. Memang Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang-kadang juga bisa mengalami kesedihan ketika misalnya anak kita harus berangkat ke luar kota untuk sekolah atau ke luar negeri. Kita bisa sedih, padahal itu juga perpisahan yang sementara. Apalagi para murid ini berpikir bahwa itu adalah
perpisahan untuk selamanya. Jelas mereka mengalami satu keadaan kesedihan yang begitu mendalam. Yang kedua, mengapa para murid mengalami duka cita atau kesedihan yang begitu mendalam? Sebenarnya di balik mereka mengalami duka cita ada sebuah ketakutan. Apa ketakutan mereka? Mereka takut kalau suatu hari mengalami masalah, mengalami persoalan, siapa yang akan menolong mereka? Mereka satu sama lain berkata, kalau ada apa-apa dengan kita, siapa akan menolong kita semua? Jadi sebenarnya kesedihan yang mereka alami itu karena mereka takut menghadapi kehidupan setelah Yesus meninggalkan mereka semua. Itu sebabnya ketakutan itulah yang membuat mereka menjadi bersedih hati karena tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Nah, saudara-saudara, rupa-rupanya apa yang dipikirkan oleh para murid, Yesus tahu. Itu sebabnya dilanjutkan di dalam ayat yang ke-7 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi seolah-olah Yesus berkata, sudah kamu gak usah sedih, gak usah susah. Karena begitu aku pergi, aku akan mengirimkan seorang penghibur. Dan dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Yang dimaksud adalah Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus ketika dia tinggal dalam kehidupan kita? Jelas yang pertama adalah dia memberi penghiburan. Jadi hari ini kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang namanya masalah, pergumulan hidup, kadang-kadang bisa membuat kita menangis, bisa membuat kita bersedih hati. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, karena saya percaya bila dia tinggal dalam hidup kita, bila dia tinggal dalam hati kita, dia akan memberikan penghiburan yang sangat maksimal dalam kehidupan kita semua. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih biasanya yang dilakukan seseorang ketika dia sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya? Apa yang biasanya saudara lakukan juga ketika sedang mengalami kesedihan dalam hidup? Tidak jarang mereka mengatakan, saya akan cari hiburan atau penghiburan. Apa yang dilakukan? Misalnya jalan-jalan ke mall, mungkin makan yang enak, atau mungkin nonton film komedi, bisa tertawa-tawa. Salah satu contohnya misalnya Mr. Bean. Kemudian bisa ada yang keluar kota, atau mungkin nginap di hotel dan sebagainya. Ya, jalan-jalan, ngelencer. Mereka melakukan itu semua tujuannya adalah apa yang dilakukan supaya bisa menghibur hatinya yang sedang sedih. Saudara-saudara, tidak ada salahnya ketika kita sedang bersedih hati, mengalami duka cita, mengalami sebuah kesusahan, kita mencari hiburan atau penghiburan semacam itu, asal dengan cara yang baik dan benar, itu masih diizinkan. Jangan sampai kemudian ketika kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan, hati kita menjadi sedih, kemudian kita mencari hiburan ke tempat-tempat yang salah. Saya percaya tidak akan membuat kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini, justru akan menambah masalah baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan diizinkan asal baik dan benar. Tapi saya ingin beritahu pada hari ini, bahwa apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah dari luar, kita ingin masukkan ke dalam hati atau hidup kita, dengan tujuan hati yang sedang sedih ini bisa mengalami penghiburan. Apa yang dilakukan Roh Kudus berbeda dengan apa yang kita lakukan tadi. Pekerjaan Roh Kudus itu bukan bekerja dari luar ke dalam, tetapi Roh Kudus bekerjanya adalah dari dalam keluar. Jadi ketika kita menerima kuasa Roh Kudus ini, dia tinggal dalam hati kita,
Di saat kita mengalami beban kesedihan, tidak perlu diperintahkan, tidak perlu didorong-dorong, secara otomatis dia bisa bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia akan memberikan penghiburan yang maksimal dan akan membawa segala beban kesedihan keluar dari hati kita. Coba saudara tanya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidupnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanya kepada mereka, pasti berbeda. Ketika sungguh masalah, pergumulan, persoalan hidup datang dalam hidupnya, yang mengakibatkan kemudian mereka menjadi sedih dan susah, tiba-tiba kuasa Roh Kudus bisa bekerja dengan ajaib dan membuat orang itu menjadi terhibur. Dan akhirnya orang ini akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang sedang mengalami kesedihan? Percayalah, ada Roh Kudus yang siap memberikan penghiburan dalam kehidupan kita semua. Hari-hari ini ada beberapa orang, mungkin ada banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya akibat serangan virus COVID-19. Beberapa teman saya juga dipanggil Tuhan. Gak bisa bertahan, akhirnya meninggal karena serangan virus ini. Saya bisa merasakan betapa sedihnya keluarga yang ditinggalkan. Betapa mengalami duka cita yang begitu dalam. Kalau kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada famili, sanak saudara, kita berharap kepada teman-teman, saudara seiman, semua orang, mereka punya kesibukan sendiri. Waktu mereka juga terbatas, tidak selamanya mereka bisa menyertai kita. Tidak mungkin 24 jam akan terus memberi penghiburan kepada kita. Mereka juga punya acara sendiri, punya pekerjaan mungkin, punya pelayanan dan sebagainya. Semua serba terbatas. Kita nggak boleh marah kepada orang-orang sekitar kita. Karena memang setiap orang punya keterbatasan waktu, punya acara sendiri, punya kesibukan tersendiri. Tapi saya percaya hari ini, Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, 24 jam dia akan menyertai kita. Bahkan akan memberikan penghiburan yang maksimal dalam kehidupan kita. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Untuk selama-lamanya, dia selalu ada bersama dengan kita. Tinggal dalam kehidupan kita. Bahkan setiap waktu, dia bisa memberikan penghiburan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya hari ini, mari yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Biar Roh Kudus diberikan kepada kita, bisa tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, dan percayalah, dia akan bekerja secara maksimal dalam hidup kita, dan memberikan penghiburan yang sangat hebat, bahkan maksimal dalam kehidupan kita semua. Sungguh saya berdoa hari ini, saudara-saudara sedang susah, mengalami kesedihan, biarlah Roh Kudus bekerja dengan ajaib, memberikan penghiburan kepada saudara, dan saya percaya, engkau akan terhibur dan mengalami sukacita di dalam dirimu. Kemudian yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bila dia tinggal dalam kehidupan kita semua? Yang kedua, dia memberi kuasa. Saya ulang, dia memberi kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus diberikan kepada para murid pada hari itu. Saya percaya kuasanya tidak berkurang, juga diberikan kepada kita pada hari ini. Kuasa Roh Kudus yang sama, kadar dan kuasa yang sama juga diberikan kepada kita pada hari ini. Untuk apa kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita? Jelas yang pertama, supaya kita dipakai menjadi saksinya. Sejak awal tadi saya katakan,
bahwa Yesus memerintahkan kepada setiap kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita gak perlu takut untuk memberitakan Injil, karena percaya ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Dan ternyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini, kuasa Roh Kudus tidak hanya terbatas hanya untuk memberitakan Injil, tetapi di dalam bahasa aslinya, kuasa ini adalah kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang bisa mengadakan mujizat, kuasa yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, bahkan kuasa yang bisa mengusir setan, membuat kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara, ada teman saya mengatakan demikian, Pak, kenapa saya ini gampang dikalahkan oleh kuasa si jahat? Gampang sekali saya jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kuasa kita, kekuatan dan kuasa kita terbatas. Itu sebabnya kita butuh kuasa Roh Kudus, karena saya percaya kuasanya tidak terbatas. Hari ini, mari kita minta supaya hidup ini dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, dan saya percaya bila Dia tinggal dalam hidup kita, Dia akan memberikan kuasa yang sangat hebat, kuasa yang sangat besar. Berapa banyak di antara kita kadang takut ya dengan kuasa si jahat, kuasa setan. Suruh doakan rumahnya orang, katanya diganggu kuasa kegelapan. Kita nggak perlu takut. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Bahkan dikatakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi percayalah, kalau hari ini kita merindukan supaya hidup ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, percayalah dengan senang hati Tuhan akan memberikannya, dan Dia pasti akan tinggal dalam kehidupan kita semua dan memberikan kuasa yang tidak terbatas. Yang ketiga, apa yang dikerjakan Roh Kudus bila Dia tinggal dalam kehidupan kita? Yang ketiga, Dia akan memberi kekuatan. Saya ulang, Dia memberi kekuatan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dituliskan menjadi lebih jelas. Saya akan bacakan, sebab roh yang Allah berikan kepada kita, bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Jadi jelas, bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita akan menjadi kuat menghadapi segala perkara. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu bersama Rasul Paulus mengalami banyak masalah, banyak tantangan di dalam pelayanannya. Tidak sedikit, bahkan pernah ditangkap, dianiaya, dicambuk, dipenjara, mengalami karam kapal dan sebagainya. Tetapi saudara bisa melihat Rasul Paulus tetap kuat menghadapi semuanya. Dan dia mengatakan, aku kuat karena ada kuasa yang lain yang bekerja dalam diriku yang membuat aku kuat menghadapi semuanya. Hari ini, kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, tidak boleh lagi kita boleh mengatakan, aku nggak kuat menghadapi hidup ini. Tidak ada yang boleh lagi mengatakan, aku nggak sanggup menghadapi persoalan ini. Saudara, saya percaya bila Dia tinggal dalam kehidupan kita, Dia akan pasti memberi kekuatan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita ingat, pada suatu hari, Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Kita posisikan Yesus pada hari itu 100% manusia, Dia juga 100% ilahi. Secara ilahi Dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi Dia dikhianati oleh Yudas, dijual dengan 30 keping perak. Itu sudah menyakitkan bagi Yesus. Kemudian Dia ditangkap, Yesus dianiaya, dicambuk, begitu hebat, kita tahu ceritanya, pikul salib, kemudian harus disalibkan di Bukit Golgota. Secara ilahi Dia bisa melihat
Semua itu harus dialami, harus dilalui. Dan secara manusia, dia nggak tahan, dia nggak kuat menghadapi itu semua. Itu sebabnya lahir sebuah doa negosiasi, yang mengatakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalukan dari hidupku. Dan saudara tahu doa itu lahir dan disampaikan kepada Bapa di surga bukan 1 kali, tapi sampai dengan 3 kali. Doa itu mengatakan, kalau boleh aku tidak melalui ini semua. Jadi artinya secara manusia sebetulnya dia tidak tahan, dia tidak sanggup menghadapi itu semua. Bapa di surga kemudian memberikan jawaban di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 43. Bapa di surga mengirimkan seorang malaikat dan malaikat itu ternyata membawa kekuatan. Bukan yang lain, yang dibawa adalah kekuatan. Dan kemudian kekuatan itu diberikan kepada Yesus. Dan dengan kekuatan itu akhirnya Yesus bertahan menghadapi semuanya. Dan tidak hanya kekuatan itu membuat Yesus bertahan, tetapi dengan kekuatan yang sama akhirnya Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau saya pikir ya, Bapa di surga itu seorang ahli strategi yang hebat. Sebelum Yesus mengalami itu semua, sudah dilengkapi dengan kekuatan. Jadi sebenarnya sebelum menghadapi itu semua, kekuatan sudah ada dalam diri Yesus. Dan ketika dia harus dikhianati oleh Yudas, dianiaya, disalibkan, kekuatan itu bekerja dengan maksimal, yang akibatnya membuat Yesus bertahan menghadapi itu semua, sampai Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini kalau kita mau tetap kuat menghadapi segala perkara, tidak hanya itu, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini, tidak ada jalan lain kecuali ada kekuatan di dalam hidup kita. Bukan kekuatan diri sendiri, bukan kekuatan pribadi, tetapi kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kan sudah kita baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Karena Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita, kita bisa menjadi kuat. Hari ini saya tidak tahu saudara mengalami masalah apa. Saya tidak tahu saudara mengalami persoalan dan pergumulan atau problem macam apa. Tapi percayalah, apapun keadaan kita, apapun persoalan pergumulan kita, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi semuanya. Kita akan bertahan. Bahkan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa tidak jarang ada orang-orang tertentu yang begitu bangun tidur sudah menghadapi masalah yang sama. Tidak hanya 1-2 hari, tidak hanya 1-2 minggu, tidak hanya 1-2 bulan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun, begitu bangun tidur, buka mata, sudah menghadapi masalah yang sama. Misalnya ada orang mengalami sakit yang berat. Begitu dia bangun tidur, sudah bergumul dengan sakit penyakitnya. Dia sudah berjuang, kadang sudah berpuluh-puluh tahun, supaya sakit penyakitnya bisa disembuhkan. Bahkan tidak jarang, mungkin uang sudah habis dipakai untuk berobat. Orang-orang seperti ini saya maksud dia butuh kekuatan dari Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus dia nggak akan sanggup untuk terus bertahan dengan keadaan seperti itu. Atau mungkin ada yang begitu bangun tidur, buka mata, dia sudah bergumul dengan masalah keuangan misalnya, yang begitu berat. Nah, orang seperti ini juga butuh kekuatan dari Roh Kudus. Atau ada orang begitu bangun tidur sudah bergumul dengan masalah ekonomi atau pekerjaannya. Atau ada masalah yang lain, ada yang begitu bangun tidur sudah bergumul dengan masalah rumah tangga, masalah keluarga. Rasanya sudah nggak tahan menghadapi ini semua. Berapa banyak air mata yang sudah ditumpahkan, sampai rasanya kering, air mata kita sudah habis. Orang-orang seperti ini yang saya maksud, dia membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. Pada suatu hari, saya melayani sebuah retreat di sebuah tempat. Selesai firman Tuhan, kemudian saya mendoakan mereka yang mau didoakan.
Banyak yang maju, kemudian setelah selesai semua, ada seorang ibu yang tetap tinggal di tempat dan terus menangis. Keadaan berangsur-angsur sepi, semua peserta mulai kembali ke kamar, ada yang makan dan sebagainya. Ibu ini tetap tinggal di aula, terus menangis. Kemudian saya mencoba mendekati, saya coba tanya, isinya cuma tangisan. Saya coba menunggu sampai akhirnya dia mau bercerita tentang keadaannya. Dia mengatakan bahwa dia hanya punya anak satu, anak tunggal, laki-laki. Tapi dia terus bergumul, berdoa untuk anaknya karena sejak SMP anaknya sudah tersangkut narkoba. Sekolah malas, tidak hanya itu, suka menggabungkan uang orang tuanya untuk perkara-perkara yang tidak benar. Si ibu ini menangis, menjerit-jerit, dia berkata bahwa anaknya ini sekarang sudah kuliah. Jadi bertahun-tahun lamanya dia bergumul dengan keadaan anaknya yang seperti itu. Dia bilang, sampai kapan anakku seperti ini? Yang kalau nggak ditangkap polisi, yang kalau nggak jatuh sakit. Terus bagaimana masa depannya? Juga bagaimana masa depan saya, kata ibu ini, karena anaknya cuma satu, dia sangat bergantung kepada anaknya. Terus dia berdoa, terus dia menangis bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya saya main ke rumahnya dan berjumpa dengan anaknya. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya secara perlahan-lahan anaknya saya dekati, Tuhan bekerja dengan ajaib, dan akhirnya anaknya bertobat, akhirnya bisa berkeluarga dan sekarang hidup benar. Saudara, kalau saya lihat ibu ini, bisa nggak tahan menghadapi itu semua. Tetapi kenapa dia bisa terus bertahan? Karena saya percaya ada kekuatan lain yang bekerja dalam dirinya. Yang pasti bukan kekuatan dirinya, tetapi kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Saya dilahirkan dari keluarga yang begitu susah. Punya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang dia main pukul kepada mama saya, kepada anak-anaknya. Kami nggak pernah punya rumah. Ketika saya SMP sudah harus bekerja. Ketika saya lulus SMA harus menopang kehidupan keluarga karena seringkali kami ditinggalkan. Ayah saya jarang pulang, juga jarang memberi nafkah. Sejak kecil saya udah rasanya nggak kuat menghadapi hidup itu. Karena punya keluarga tidak harmonis, keadaan ekonomi porak-poranda, sangat kekurangan, bahkan sekolah seringkali dipulangkan karena nggak bisa bayar uang sekolah. Ketika saya lulus SMA dengan terpaksa saya harus menjadi seorang kepala keluarga yang harus membiayai semuanya. Kadang saya merasa tidak kuat menghadapi itu semua. Tetapi bersyukur saya bisa berdiri sampai hari ini. Saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa melakukan banyak kegiatan yang saya percaya itu karena kekuatan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, saya percaya kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam ibu ini, yang tadi saya saksikan, sudah bekerja dalam diri saya pastikan hari ini Roh Kudus yang sama juga akan bekerja dalam kehidupan saudara. Apapun keadaanmu, percayalah hari ini kau tetap kuat menghadapi semuanya. Dengan kuasa Roh Kudus kau bertahan menghadapi semuanya. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatannya, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer. Seorang pembicara, seorang gembala, seorang pengajar. Beliau mengatakan demikian, janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang. Memang benar bahwa hidup ini nggak akan lebih gampang. Ke depan bukan tambah mudah, hidup akan semakin sulit. Seperti dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan beliau mengatakan, jangan berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang, tapi berdoalah supaya Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru setiap hari. Jadi memang benar yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah kekuatan. Kekuatan yang baru. Tanpa kekuatan itu kita nggak akan kuat menghadapi segala permasalahan hidup ini. Hidup ini masalah silih berganti mewarnai perjalanan kita. Tapi saya percaya apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun pergumulan kita
Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, percayalah kita akan kuat menghadapi semuanya. Sampai kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, apa yang dikerjakan Roh Kudus bila dia tinggal di dalam kehidupan kita? Yang keempat, dia memberi sukacita. Saya ulang, dia memberi sukacita. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 24 dituliskan demikian. Injil Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kita perlu meminta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kalau dia tinggal dalam hidup kita, dia akan memberikan sukacita dalam diri kita. Saudara, betapa pentingnya ya sukacita itu ada dalam kehidupan seseorang. Saudara lihat, orang yang hidupnya dipenuhi dengan sukacita, pasti dia akan menjadi orang yang semangat. Saya ulang, orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, orang itu akan menjadi orang yang penuh dengan semangat. Perhatikan, orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, hasilnya pasti lebih baik. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, hasilnya pasti maksimal. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu nggak ada semangatnya, hasilnya pasti nggak baik. Hasilnya pasti nggak maksimal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa punya semangat yang begitu luar biasa? Ya harus penuh dengan sukacita dulu. Jadi sukacita itulah yang membuat hidup kita penuh semangat. Makanya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa dimaksudkan? Supaya pada waktu sukacita itu tinggal dalam hidup kita, dia akan membuat orang menjadi semangat. Coba lihat, pemimpin pujian, kalau dia memimpin tanpa semangat, ya jemaatnya nggak akan bisa menyanyi dengan semangat juga. Jadi kita harus semangat, ya. Pada waktu kita semangat, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dan lebih maksimal. Tidak hanya itu, dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Berarti orang yang nggak semangat, jelas nggak bisa menanggung penderitaannya. Jadi orang yang semangat, berarti orang itu bisa kuat menanggung segala beban yang ada dalam kehidupannya. Saudara lihat, orang itu sakit, tapi masih penuh dengan gairah, masih penuh dengan semangat, cepat sembuh. Tapi sebaliknya, sudah sakit, nggak ada sukacita, nggak ada semangat, nggak ada gairah, ya cepat mati, saudara. Cepat lebih berat lagi masalah penyakitnya. Jadi Amsal mengatakan dengan jelas, orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung segala beban hidupnya. Amsal 17 ayat 22 dikatakan semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jelas. Makanya hari ini kita perlu bergembira, perlu bersukacita, supaya mendatangkan semangat. Dan kalau kita semangat, kita akan gampang sembuh dengan segala sakit penyakit kita juga. Kalau tidak, mengeringkan tulang, tambah berat dan tambah berat. Nah, kalau ada di antara saudara yang hari ini kekurangan semangat, minta kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, Tuhan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara, saya berharap hari ini kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita juga memiliki sukacita yang baik. Sukacita yang melimpah. Dan saya percaya ketika sukacita ini melimpah, kita akan menjadi orang yang semangat menghadapi hidup ini. Orang yang selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang anak penjual koran. Dia sudah biasa berjualan koran di lampu-lampu merah. Dan dia tahu persis kalau musim hujan sudah tiba, dia siapkan plastik yang besar, dia lipat, masukkan kantong. Kalau hujan turun, plastiknya dibuka, kemudian koran akan dibungkus supaya tidak basah. Pada suatu hari ketika dia mau keluar, dia lihat cuaca mendung.
Dia tahu bahwa tidak lama lagi akan turun hujan. Kemudian dia berangkat untuk berjualan di lampu merah. Dan ketika dia berangkat, tiba-tiba hujan mulai turun rintik-rintik. Dia keluarkan plastik dari kantongnya, kemudian dia bungkus koran tersebut dengan plastik yang sudah disiapkan. Kemudian lampu merah, ada sebuah sedan berhenti di sana. Kemudian dia mulai ketok pintu dari mobil sedan tersebut. Sementara hujan terus turun, dia mulai basah kuyup. Kelihatan dia menggigil kedinginan. Kemudian yang di dalam mobil sedan tersebut menurunkan kacanya. Dan kemudian mulai menatap anak itu dan berkata, "Nak, kamu masih sekolah?" "Saya masih sekolah, Om." "Rumahmu jauhkah?" "Cukup jauh." "Kenapa kamu gak pulang?" "Hujan semakin deras, Nak. Aku lihat bajumu basah. Kamu menggigil kedinginan. Kamu gak takut sakit?" "Cepat kamu pulang. Kamu lihat langit ini warna putih. Kalau langit warna putih biasanya hujan ini cukup lama tidak akan berhenti. Kenapa kamu gak segera pulang?" "Terima kasih, Om, untuk nasihatnya. Aku mengerti, Om. Kalau langit ini warna putih, hujan akan lama untuk berhenti. Sebenarnya aku juga takut sakit, iya, karena aku basah kuyup. Tapi aku percaya, Om, hujan itu tidak akan pernah selamanya. Hujan pasti akan berhenti, Om. Kalau hujan itu berhenti, aku percaya, Om, langit akan menjadi cerah kembali. Kalau langit sudah menjadi cerah kembali, Om, aku percaya matahari akan bersinar kembali." Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak pernah selamanya. Persoalan, pergumulan hidup, percaya, tidak akan selamanya. Gunung ada puncaknya, laut ada dalamnya, percaya setiap masalah bersama dengan Tuhan pasti ada penyelesaiannya. Percaya, apapun dalam hidup ini tidak akan pernah selamanya. Tetap semangat menghadapi hidup ini. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Percayalah suatu hari, matahari akan bersinar kembali dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan kami. Kami rindu hidup ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami rindu hidup ini, kami semua dibaptis dengan Roh Kudus. Sungguh kami membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bila Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, Dia akan memberi penghiburan ketika kami mengalami kesedihan dan kesusahan. Kami percaya bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami, Dia akan memberikan kuasa kepada kami. Kuasa yang bekerja memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami, Dia akan memberikan kekuatan kepada kami. Ada banyak masalah, pergumulan, persoalan. Tanpa kekuatan Roh Kudus kami tidak sanggup menghadapi itu semua. Tapi kami percaya bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami, Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kami bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan. Bahkan kami akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Dan kami percaya bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami, Dia akan memberikan sukacita dalam hidup ini. Sukacita yang membawa semangat dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa pada hari ini, biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus boleh tinggal dalam hidup kami, bekerja dengan maksimal dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, masalah, pergumulan, persoalan, kami percaya Tuhan bisa menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas
penyertaan-Mu, berkat-Mu kepada kami pada sepanjang hari ini, terutama dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhirnya akan berpisah. Bapa, sertai kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kasih-Mu berlimpah-limpah tercurah kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, roh maut, sakit penyakit Tuhan. Engkau jauhkan dari segala sesuatu yang bukan daripada Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di dalam masa-masa pandemi itu Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan dari mereka tertular dari COVID Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keuangan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Engkau memberkati. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami goncangan, yang sedang mengalami kesesakan, yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, yang bisnisnya sedang kacau. Tuhan tolong dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Tuhan, apapun pergumulan anak-anak-Mu Bapa, biarlah Bapa Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau menolong dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengalami jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus, siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah berikut.